Bagaimana cara kita merespon tekanan untuk memenuhi standar kecantikan perempuan yang ada di masyarakat, Saudara? Oke. Kali ini kita bahasannya tentang stigma kecantikan ya di masyarakat. Saat ini teman-teman semuanya yang perlu kita sadari, coba deh tanya ke diri masing-masing dulu. Menurut kamu, versi cantik itu yang seperti apa sih? Apakah jangan-jangan rata-rata nih 70% wanita Indonesia satu suara nih, versi cantiknya orang Indonesia atau versi cantik secara umum itu adalah wanita yang berkulit putih, wanita yang berkulit mulus, dan dia yang punya gaya yang unik, maksudnya dia punya gaya yang berkelas kan, seperti itu. Dia punya tentengan yang branded. Nah, itu seperti apa? Jangan-jangan hampir 70% masyarakat Indonesia, khususnya wanita, itu punya satu suara yang sama, yaitu wanita yang berkulit putih dan dia punya bibir yang tipis dan lain sebagainya ya, yang saat ini sedang dibangun oleh sosial media kita. Karena apa sih teman-teman yang menyebabkan stigma itu muncul di dalam diri kita? Khususnya kita ya, kita pribadi aja. Kenapa sih kita bisa menilai wanita cantik itu yang harus berkulit putih, harus punya mata yang bulat, harus punya hidung yang mancung, harus punya bibir yang seksi? Kan itu sebenarnya ditanamkan oleh media yang sering kita tonton ya teman-teman ya, yang sering dimunculkan oleh media sehingga orang melihat, oh ini nih wanita cantik. Dan saat ini yang kita lihat teman-teman semuanya, media-media yang berseliweran biasanya memunculkan siapa sih? Dari negara mana sih yang sering ditonton dan menjadi favorit orang Indonesia? Kan rata-rata hampir semua senang dengan drakor ya teman-teman ya. Dan drakor itu yang dimunculkan siapa? Wanita-wanita yang berkulit putih, wanita-wanita yang mancung, wanita-wanita yang memiliki bibir yang tipis kan, seperti itu. Padahal banyak juga di daerah itu, di wilayah itu, di negara itu yang sebenarnya wanitanya tidak semua berkulit putih, tidak semua berhidung mancung, tidak semua berbibir tipis atau tebal kan, seperti teman-teman. Dan itu hal-hal yang tidak kita sadari sebenarnya, sehingga kita melihat, karena yang biasa kita lihat adalah wanita-wanita dengan yang tadi ya, ciri-ciri yang tadi itu, kita melihat ke diri kita merasa insecure dengan itu, kita merasa kita tidak berdaya dengan itu, kita merasa jauh banget ya standar cantik yang ada di depan layar ini dengan saya kan, pada akhirnya begitu, hingga memunculkan rasa insecure itu ke dalam diri kita, sehingga kita mau muncul ke publik aja kita udah malu duluan dengan fisik. Padahal sebenarnya yang perlu kita pahami teman-teman semuanya, cantik itu relatif. Kenapa sih ada orang kulit hitam, terus juga dia ciri-cirinya berbanding terbalik lah dengan yang kita sebutin tadi, tapi kita tidak melihat sisi itu, padahal yang berkulit hitam pun menjadi model di negara yang lain. Kenapa bisa seperti itu ya? Karena dia muncul di media yang tidak kita lihat kan, seperti teman-teman, sehingga yang biasa kita lihat itulah yang menjadi stigma kita. Coba deh cek ke dalam diri kita biasa nonton, melihat wanita-wanita yang seperti apa. Kalau memang kita biasa nontonnya drakor, wajar stigma cantik kita adalah wanita yang berkulit putih dan lain-lain seperti yang kita sebutkan tadi. Tapi coba deh kita nonton ke negara yang lain, film-film dari negara yang lain, kan di situ wanita yang kuningnya langsat atau bahkan ada yang kulit hitam, tapi dia punya kecantikan yang berbeda, sisi yang berbeda, dan menurut sebagian orang dia sangat cantik kan, begitu teman-teman. Jadi sebenarnya stigma cantik itu kita yang menciptakan, kita sendiri yang menanamkan dalam pikiran kita. Jadi cantik itu nggak melulu dengan versi yang tadi atau dengan versi yang kulit hitam. Cantik itu bergantung dari siapa yang melihatnya. Termasuk kita ya, kita melihat diri kita sendiri cantik apa enggak, kan itu tergantung apa yang biasa tertanam dalam pikiran kita, siapa yang sering kita lihat di mata kita, sehingga kita menanamkan cantik itu versi seperti apa. Nah, kalau seandainya teman-teman semuanya mungkin kemarin-kemarin ya, bahkan sampai detik sebelum kita membahas ini ya, di dalam video ini teman-teman menganggap cantik adalah versi yang kita sebutkan tadi, coba deh kita tanamkan ke dalam diri kita sendiri bahwa cantik itu relatif. Setiap orang itu sudah punya pasangannya masing-masing, dan pasangan kita kenapa memilih kita itu tentu karena ada kecantikan yang dia lihat di diri kita. Jadi cantik itu nggak melulu soal fisik teman-teman. Yang penting kita rawat diri kita agar bersih, kita rawat diri kita agar nggak kucel,
kan begitu ya teman-teman ya. Kalau kucel ya orang juga males, nggak nyaman di dekat kita. Tapi kalau kita bersih dengan apa adanya diri kita, itu akan keluar sendiri kok inner beauty kita, ditambah dengan kecantikan mental kita, kecantikan hati kita. Jika itu kita buat di dalam diri kita, maka kecantikan di dalam diri kita itu akan muncul sendiri teman-teman. Yang penting kita percaya pada diri kita sendiri. Orang cantik itu akan semakin terlihat cantik ketika dia percaya pada dirinya. Tapi secantik apapun versi orang lain melihat dirinya, ketika dia sendiri tidak percaya diri, maka pupus sudah tuh penglihatan orang terhadap cantik ketika melihat diri kita. Jadi orang lain pun merasa kita nggak cantik karena kita nggak percaya diri. Tapi coba deh kita percaya diri dengan apa yang kita punya. Tentu orang lain akan melihat inner beauty kita. Orang lain akan melihat kecantikan kita di dalam diri kita. Begitu teman-teman semua. Jadi nggak perlu insecure dengan apa yang saat ini kita miliki. Justru kita perlu bersyukur ya dengan apa yang kita miliki. Agar apa? Agar kita bisa percaya diri, karena kunci kecantikan yang bisa kita munculkan adalah rasa percaya diri kita. Dan tentunya dengan kebaikan-kebaikan yang secara natural kita lakukan, bukan dibuat-buat, bukan karena ingin dilihat oleh orang lain, tapi benar-benar secara natural. Itu pentingnya kita terus upgrade diri kita, baik secara spiritual dan juga secara emosional dan juga secara intelektual tentunya ya. Jadi kecerdasan-kecerdasan itu perlu terus kita asah di dalam diri kita. Agar apa? Agar cantik dari dalam itu bisa benar-benar jadi di diri kita. Sehingga ketika kita muncul di luar, itu akan terpancar keluar. Dan orang lain akan merasakan vibes itu di dalam diri kita. Sehingga terlihatlah kecantikan dari dalam dan dari luar diri kita. Sip? Cintailah dirimu. Kamu berharga. Kamu berhak untuk bahagia. Tak perlu menghabiskan waktumu untuk membandingkan hidupmu dengan orang lain. Tak perlu menghabiskan waktumu untuk menyesali segala apa yang telah berlalu. Setiap kita telah dilahirkan sebagai pemenang. Setiap kita punya peranan hidup kita masing-masing. Maka, temukan apa yang menjadi peranan hidupmu. Bangun cerita hidupmu, jadikan dan pastikan hidupmu penuh makna. Jika dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan silakan dibagikan kepada teman-teman yang lainnya agar semakin banyak yang mendapatkan manfaat dari video ini. Jika ada yang ingin ditanyakan maupun di-sharingkan, langsung saja dituliskan di kolom komentar kita. Saya Putri Ramadona, sampai bertemu di video kita berikutnya.